Selamat siang, eee, terutama kepada teman sejawat saya dan juga kepada semua, eee, yang ingin mendengarkan mengenai soal hipertensi. Saya bicara di sini atau diminta bicara berhubung dengan diadakannya World Hypertension Day atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan Hari Hipertensi Sedunia, ya, yang telah dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024, ya. Memang kalau kita lihat atau kita sadari sekarang, hipertensi merupakan suatu yang sangat dipentingkan oleh banyak orang dan juga oleh dokter-dokter. Yang pengalaman saya dulu beberapa puluh tahun yang lalu, hipertensi is just a number. Sekarang orang sadar bahwa hipertensi itu bukan hanya number aja, tapi kita harus mencapai suatu kesadaran bahwa hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Tahu-tahu gejalanya berupa komplikasi dari hipertensi itu. Karena hipertensi merupakan sesuatu yang mengenai pembuluh darah, maka organ yang bisa terkena juga semua yang dilalui oleh pembuluh darah, yaitu otak, jantung, ya, dan juga ginjal, dan bagian perifer juga. Makanya kita juga ada asosiasi sebenarnya yang disebut INASA yang mencakup 3 disiplin tersebut. Oke, sekarang mengenai tekanan darah. Jadi tekanan darah itu yang penting, ya, menurut saya kita mesti sadar dulu berapa sih tekanan darah kita. Makanya motto dari World Hypertension Day itu adalah ukur tekanan darahmu untuk hidup sehat. Ya, dalam bahasa aslinya measure your blood pressure, control it, live longer, gitu. Jadi berarti kita tuh sebenarnya nggak sadar kalau kita punya tekanan darah itu tinggi, sehingga nggak berasa apa-apa sih. Tahu-tahu kok saya stroke, tahu-tahu kok saya sakit jantung, tahu-tahu kok saya sakit ginjal. Yang semuanya bisa disebabkan oleh si tekanan darah itu. Makanya disebut musuh dalam selimut. Makanya yang saya alamin kalau saya dalam pesta atau apa, saya ukur-ukur tekanan darah, banyak yang nggak tahu bahwa dia tuh tinggi. Nah, itulah yang merupakan sesuatu yang harus kalian perhatikan. Mesti ketahui tekanan darah kamu, ya, apalagi pada usia tertentu. Dan terutama kepada orang-orang yang mempunyai keturunan tekanan darah, yang mempunyai memang udah banyak faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner seperti orang yang obes, gemuk, orang yang memang ada kencing manis, orang yang pernah stroke, orang yang pernah sakit jantung, orang yang pernah sakit ginjal. Lah, tekanan darah nggak tahu, itu kan salah, gitu. Jadi itu mesti diperhatikan. Dan juga meskipun tekanan darah kita diukur oleh si dokter bagus, kita sebaiknya kalau ada keturunan tekanan darah tinggi, juga kita ukur pagi hari, ya. Dengan adanya alat untuk memantau itu, maka itu penting sekali. Karena pagi hari bisa melonjak tinggi, dan malam juga kita harus ukur. Ya, itu caranya. Tapi yang pertama seperti apa yang saya katakan, ketahuilah dululah tekanan darah, ya, berapa. Ya, itu di puskesmas sekarang sudah kita endorse untuk mempunyai suatu home blood pressure, ya, untuk di rumah. And di primary care tuh atau di puskesmas udah bisa. Jadi bukan alasan kalau kita tidak tahu, ya. Jadi kita tahu. Kalau umpamanya kita tahu, kita harus sadar untuk berobat. Ya, berobat tuh memang ke dokter, tapi di samping itu dokter tuh juga bukan hanya menganjurkan obat, akan tetapi yang penting adalah way of life-nya, cara hidupnya, ya. Pertama-tama kalau dia memang ada keturunan tekanan darah, ya kita nggak bisa apa-apakan, namanya keturunan. Tapi kalau kita perhatikan way of life kita sendiri, paling sedikit risiko kita mendapatkan kelainan dari tekanan darah itu juga jauh lebih kurang,
Ya pertama-tama kita mesti perhatikan berat badan kita. Jangan sampai obes. Untuk itu kita harus kurangin apa makanan dan apa yang kita makan itu harus kita perhatikan, ya. Dan kemudian kita mesti exercise secara teratur, ya toh. Yang kedua, kita harus menghindari merokok, itu penting banget, ya. Jadi seringkali dilupakan juga, gitu. Dan yang ketiga tuh kita mesti cek apakah kita nggak ada penyakit-penyakit lain yang bisa juga berpengaruh, ya, yaitu diabetes dan juga kita mesti ketahuin bagaimana kadar kolesterol kita. Ya, jadi semua itu penting sekali untuk diketahui, ya. Nah, kemudian memang dalam hal ini kalau kita udah ada tekanan darah tinggi, kita tuh nggak bisa ngurusin sendiri dulu, ya, mesti menghadap dokter. Jadi buat saya ingin sampaikan, bukan hanya pasien aja yang mesti, bukan hanya dokter aja yang mesti ngobatin si pasien. Pasien harus sadar bahwa pengobatan itu adalah hasil pengobatan itu adalah hasil dari kedua belah pihak. Dokter sendiri, ya, harus tentu sadarin si pasien bahwa dia mesti way of life-nya itu mesti diubah kalau umpamanya tidak baik. Kemudian mengenai obat-obat itu penting sekali, ya. Kita mesti sadar bahwa tekanan darah tinggi itu pada umumnya itu mesti makan obat seumur hidup. Akan tetapi ada kalanya si dokter juga mengatakan nggak usah coba kita dengan cara way of life, cara hidup kita yang betul, ya, yang gemuk dijadikan lebih ideal berat badannya, yang tidak exercise mesti exercise, kemudian yang pokoknya yang lipidnya tinggi mesti diberesin dan sebagainya. Coba dengan cara begitu, kalau sebab sekarang bagus nih, akan tetapi jangan lupa meskipun bagus itu bisa naik lagi kalau umpamanya tekanan darah obat-obat tidak dipakai dan dia masih butuhkan obat tersebut. Jadi dokter juga harus mengatakan meskipun kita nggak pakai obat tapi harus dikontrol, ya toh. Jadi pengontrolan itu penting sekali. Nah, mengenai soal obat, nggak semua obat tidak menimbulkan efek samping, ya. Jadi ada kalanya yang obat bisa menimbulkan jadi bengkak kaki dan sebagainya. Ada kalanya ada perasaan jadi nggak enak dan sebagainya meskipun jarang, tapi ada kalanya seperti itu. Nah, dokter itu berkewajiban untuk kasih tahu seandainya ada keluhan, ya, kembalilah lagi ke dokter untuk diubah, dok. Banyak sekali obat lain mungkin dia nggak cocok, ya. Nah, itu seringkali itu terlampau sehingga si pasien sendiri yang menentukan. Orang nggak pakai obat sih nggak ada keluhan, tahu-tahu pakai obat kaki saya bengkak, ya toh. Nah, jadi udah dah, lebih baik jangan ke dokter. Nah, itulah salahnya dokter, tidak salahnya kita orang, ya, teman sejawat ternyata. Kita mesti kasih tahu ke si pasien. Makanya kita tuh harus kalau menghadapi pasien hipertensi bukan hanya tensi aja, tapi kita mesti kenal juga si pasien. Memang zaman sekarang BPJS dengan pasien begitu banyak, susah waktu itu sangat-sangat singkat. Akan tapi kita toh mesti sadar sebagai dokter, ya, bahwa hipertensi itu penting sekali, ya, untuk dapat diatasi kalau memang ada. Jadi si pasien juga mesti kita sadarin. Nah, itulah yang penting sekali. Dan pasien itu harus sadar bahwa hipertensi itu bisa mengenai stroke, bisa terjadi jantung kelainan, bisa terjadi ginjal, ya, terutama stroke, ya, di mana prevalensi stroke di Asia dan juga di Indonesia lebih besar daripada negara barat. Dan ternyata apa? Ya, karena saya juga termasuk dalam studi Asia Pasifik, ternyata memang dokter-dokter itu lalai untuk memberikan suatu penerangan yang lebih jelas lagi sehingga pasien-pasien tersebut belum selesai berobat, udah berhenti obatnya dan sebagainya, ya.
Jadi sebabnya, jadi berarti compliance atau kepatuhan itu sangat kurang. Tapi bukan hanya di kita saja, di banyak sekali negara Asia, bahkan di negara Barat juga, di mana compliance itu berkurang sehingga pasien itu tidak sadar bahwa pengobatan itu harus diteruskan. Ya, sedangkan kita mesti sekarang sadar bahwa tekanan darah itu bukan hanya menurunkan tekanan angka aja, akan tetapi menurunkan sampai suatu target yang disebut target blood pressure. Itu harus tercapai karena tujuan kita adalah menurunkan event kejadian-kejadian kardiovaskuler maupun kematian maupun morbidity dan mortalitas. Itu tujuan kita, dan tujuan itu bisa tercapai kalau kita ikutin target blood pressure yang telah dianjurkan oleh si panduan-panduan hipertensi, ya. Jadi itu penting sekali, ya. Jadi itu sering kali tidak dipatuhi, ya, dan sehingga prevalensi juga tidak tercapai di banyak negara, ya. Jadi menurut saya itu penting sekali, ya. Jadi itu pesan saya yang saya ingin sampaikan, dan dengan sendiri jadi deteksi dini, pengobatan yang secara baik, ya, dan terutama untuk bagian pelayanan, ya, meningkatkan akses yang lebih baik terhadap perawatan yang efektif bagi individu, ya, dan yang menderita hipertensi. Jadi kita mesti kasih benar-benar pelayanan yang baik, ya, meskipun memakan waktu, tapi tujuan kita tuh hanya untuk kebaikan si pasien. Biarin pasien banyak juga, ya toh, ya. Dan kolaborasi juga penting, ya, yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi masalah hipertensi secara holistik, ya. Dan ini ternyata ada kemajuan kalau menurut saya, karena saya mengikuti hipertensi itu dari semula sekali, ya toh. Sekarang dengan adanya World Hypertension Day, di mana-mana di tempat Indonesia sudah mengadakan sesuatu kegiatan mengukur tekanan darah paling sedikit, mengadakan suatu wawancara, mengadakan suatu meeting itu untuk awam, di mana kesadaran awam sangat besar. Dulu saya tidak alami hal itu. Sekarang terutama di bagian jantung, Perki, Pokja, hipertensi Perki itu sudah kelihatan jelas bahwa seluruh Indonesia boleh dibilang dokter-dokternya sudah sadar, ya. Hanya semoga dapat dilanjutkan, ya, karena prevalensi daripada hipertensi menurut Riskesdas, ya, riset kesehatan dasar 2021 masih cukup tinggi, 34,1%. Maka kita tuh harus benar-benar terus konstan. Jadi jangan pikir kita tuh udah mencapai ini, belum sampai sekali. Yang penting adalah komitmen untuk melanjutkan hal tersebut, ya, dan kerjasama dengan bagian Menteri Kesehatan untuk terutama mengkasih input apa yang harus dilakukan, yaitu pengarahan itu dari kita dokter-dokter, ya, spesialis, baik spesialis jantung, spesialis neuro maupun nefro. Dan dari pasien-pasien juga mesti ikut sadar, ya, sehingga suatu meeting-meeting awam itu jangan sampai dilepas, terus didengung-dengungkan, ya. Saya rasa itulah yang saya ingin sampaikan. Kaitannya dengan tadi sinergisitas dengan stakeholder dalam ini para dokter, Perki, ini kaitannya dengan yayasan jantung, ya, sebagai salah satu pilar dari 3 pilar Perki, ya, PT Perki, Yayasan Perki, dan Operasi Perki. Ya. Dalam hal ini Yayasan Perki lebih relevan sepertinya. Yayasan Perki Yayasan Perki ini mungkin ada advice dan pandangan dokter untuk
menindaklanjutin dalam rangka kiprah Yayasan Perki ini untuk khusus untuk hipertensi ini salah satunya. Ya. Bagi masyarakat awam internal Perki sendiri. Saya rasa Yayasan Perki sudah mengarah ke jalan yang betul. Banyak sekali awam sudah diikut sertakan dan saya rasa bersyukur dalam soal itu, ya. Jadi awam itu harus diikut sertakan dan jangan hanya ingat atau statis kepada World Hypertension Day ini. Akan tetapi World Hypertension Day itu harus tiap hari, tiap waktu, ya, dilakukan sehingga secara, ya, dan saya rasa itu tugasnya kita semua dan juga dari Yayasan Perki itu sangat saya terima kasih bisa mengatur banyak sekali pertemuan-pertemuan awam yang sudah di jalan yang bagus, hanya harus dipertahankan dan seringkali lupa kita untuk pertahankan, ya. Jadi menurut saya itu pesan saya juga. Dokter. Ya, terima kasih. Semoga masih tetap sadar bahwa hipertensi itu sangat penting. Ini juga tambahan paling juga menjadi semacam dokter biasakan juga ada kiat-kiat dengan dokter secara pribadi dokter khususnya ada 2 hal ini tambahan di wilayah ini kan ada penguatan soal menjaga kesehatan di usia di lansia, usia tua. Ya, seperti saya sudah super lansia, sudah super lansia. Tapi ya memang sih soal hipertensi ya saya tetap masih ngawasin. Karena apa? Karena semakin usia kita tambah, kita tidak dapat menghindari proses atherosclerosis yang tetap berlanjut, ya, atau terjadi hipertensi pada usia lanjut disebabkan oleh apa? Karena keakuan daripada pembuluh darah kita sehingga pada usia lanjut seringkali terjadilah apa yang kita sebut systolic hypertension, isolated systolic hypertensi. Maka dengan sendirinya kita jangan takabur mengatakan kita tensi bagus lalu jadi pada usia lanjut juga tidak akan terjadi hipertensi. Nah, jadi kita mesti awasin juga, ya kan? Ya, dan di samping itu juga ya bukan saja mengenai badan yang penting organ-organ, tapi pikiran juga, ya. Jadi menurut saya kita juga mesti tetap aktif, ya toh. Jadi apa yang kita bisa melakukan, ya, dalam hal saya ini saya mengatakan saya bisa masih mengajar, masih relevan menurut orang-orang, ya, sehingga saya tetap masih aktif di bidang ini, ya. Jadi lebih banyak mengajar dan sebagainya dan apa yang saya masih bisa lakukan dan itu bukan hanya untuk mengajar adalah belajar sehingga saya masih mesti belajar dan itu juga egoistis karena saya mesti kepengen otak saya tetap jalan, ya. Itulah, ya, jadi orang pikir saya tuh kok masih kerja, bukan begitu. Orang lain senangnya tuh berfoya-foya ke sana ke sini dan sebagainya. Kalau saya senangnya mengajar, lah itu kesenangan saya. Jadi itu hobi saya, ya. Jadi menurut saya udah cukup lah. Gitu. Mengimbangi dengan keseharian, misalnya dokter punya kiat soal makanan. Oh soal, ya terus terang aja. Ya terus terang saja, ya soal makanan. Dulu saya sangat gemuk sekali, ya. Karena apa? Karena saya senang makan, ya. Baru sadarnya terlambat saya. Jangan kasih contoh seperti saya. Kalian mesti dari muda udah mulai memikirkan hari tua, ya. Jadi udah mesti memikirkan what is expected, ya. And what is expected, what you get in the older age itu apa yang kamu lakukan pada usia muda. Jadi pada usia muda sudah mesti mulai. Saya mau ngomong begitu karena pengalaman saya sudah terlambat. Saya sekarang baru mulai merasa, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi ya terlambat sekali juga enggak. Karena kita mesti perhitungkan pada usia segini,
lever kita juga udah lain, ginjal kita yang mesti bekerja kita samain dengan pabrik lah, udah mulai tua ya. Jadi makanan juga kita mesti perhatikan, exercise juga kita lakukan, tapi tentu terbatas karena dengan usia lanjut banyak sekali halangannya ya. Kemudian juga pemikiran juga kita harus usaha membebaskan diri ya. Kita yang penting dalam hal ini kita harus bersyukur bahwa kita masih mempunyai sesuatu yang diberikan Tuhan untuk dapat bekerja ya, untuk dapat aktif dan untuk dapat berguna untuk lain orang ya. Itu yang penting ya menurut saya, dan itu bersyukur itu kita mesti lihat yang lain, orang lain yang lebih susah dari kita ya. Jadi kita merasa kita tuh bersyukur seperti ini ya toh. Karena kalau kita ngelihat selalu ke atas itu selalu kenapa sih nggak seperti dia, kenapa sih nggak seperti dia ya toh. Kita mesti lihat orang yang lebih kurang dari kita, kok kita bisa begini, maka kita bersyukur. Itulah. Tapi hipertensi juga kaitannya dengan ada tren peningkatan beberapa tahun terakhir. Hipertensi identik dengan kaum perempuan, wanita yang berpotensi besar mengidap hipertensi. Kenapa? Wanita berpotensi besar mengidap hipertensi. Trennya ya itu life, way of life itu penting sekali ya. Maka dari itu di Asia Pasifik ya, itu hipertensi gambarannya tuh beda daripada di Barat ya. Nah itu bedanya sebabnya sekarang bagian Barat itu sangat ingin tahu mengenai data hipertensi di kita ya. Karena apa? Karena hipertensi itu tergantung dari environment, tergantung dari way of life-nya orang ya toh. Nah kita tuh di kita sendiri Asia Pasifik antara Jepang sama kita beda kan ya toh. Dokter terlibat aktif seperti terakhir-terakhir ini soal penelitian riset di Asia Pasifik. Ya itu yang riset yang kita lakukan itu dengan orang Jepang itu dari seluruh Asia ya, itu mengenai soal home blood pressure, ambulatory blood pressure monitor, di mana dari situ udah terbukti bahwa morning surge yang disebut pada tensi pada pagi hari pada orang Asia jauh lebih tinggi dibandingin pada orang Barat. Nah itu merupakan salah satu penyebab di mana stroke itu banyak ya, dan itu salah satu ya, masih ada banyak hal. Kenapa itu di pagi hari? Ya itu persoalan way of life-nya, persoalan environment, dan itu berpengaruh. Jadi itu faktanya yang kita dapatkan. Makanya orang Jepang juga sangat mau memimpin trial atau studi itu, oleh karena mereka punya prevalensi stroke itu tinggi sekali. Nah ini ya tinggi, tapi sekarang dengan diketahui itu kita bisa men-tackle hal tersebut ya. Jadi di sini juga begitu ya. Jadi dalam hal Umumnya Asia Pasifik. Kenapa? Umumnya Asia Pasifik seperti itu. Ya morning surge-nya itu lebih tinggi ya, morning surge lebih tinggi. Dan sekarang tuh makanya kita endorse home blood pressure untuk primary care atau puskesmas, supaya dengan home blood pressure pagi dia udah bisa ngukur sendiri ya. Dan sekarang dokter secara praktis mungkin dokter sampaikan bagi orang umum kiat secara pribadi pengaturan bagi masyarakat umum. Iya, jadi pagi biasa. Jadi orang-orang yang mempunyai suatu keturunan hipertensi, yang mempunyai faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner yang tinggi ya, kemudian yang pernah ada stroke, pernah ada akibat oleh karena hipertensi, ada baiknya diukur pagi hari ya, dan juga siang hari dan malam hari ya. Nah pada pagi hari dia mesti lakukan dalam keadaan begitu bangun tidur, dia harus buang air kecil dulu, kencing dulu ya. Nah, biasanya dia kepengen kencing dalam keadaan duduk ya, dan santai ya, dan jangan minum kopi, jangan minum teh dulu ya. Nah, kemudian diukur, ditulis, 5 menit lagi diukur lagi, jangan diajak ngomong ya.
Jadi duduk dalam keadaan santai. Malam hari juga diukur, ya, begitu, ya. Jadi pagi 2 kali tadi ya. 2 kali, malam hari juga, ya. Seringkali orang-orang, ya, seringkali orang-orang itu dalam keadaan siang hari dia masih bagus diukur sama dokter. Pagi hari kok tinggi, gitu ya. Ya toh? Jadi itu seringkali penyebabnya menyebabkan gejala-gejala pada pagi hari. Maka orang mati banyak sekali terjadi pada pagi hari. Antara jam 3, 4 sampai jam 9. Jarang kan kita Relevansinya dengan silent killer tadi. Iya. Jadi penting sekali itu karena kelainan-kelainan kardiovaskuler bisa terjadi pada pagi hari itu, ya. Sedangkan tensi selalu bagus. Dulu alat gitu belum ada pemikiran gitu belum ada, seringkali orang meninggal oleh karena hipertensi. Tapi seringkali kita dengar orang, kok tetangga saya diukur selalu bagus dok, siang hari biasanya, ya toh. Tahu-tahu dia meninggal karena stroke dok, pagi hari, ya toh. Itu seringkali kita dengar. Tapi sekarang kita udah ada pembuktian bahwa sebabnya apa, ngerti nggak? Jadi orang-orang yang ada keturunan tekanan darah tinggi, ya toh, orang-orang yang sangat banyak faktor risikonya, ukurlah pagi hari, ngerti nggak? Jadi bagaimana pagi hari itu, meskipun dokternya siang hari ukur bagus, ya toh. Makanya yang bisa afford, yang bisa beli, ya tensimeter sekarang nggak terlalu mahal lah, ya toh 300-an, tapi buat seluruh keluarga yang 400 itu kalau nggak salah, dulu mahal, tapi sekarang udah penjualannya banyak. Beli sendiri itu namanya whole blood pressure measurement, ya, dan itu penting sekali, ya. Jadi saya ini kan resume ya mengenai message saya di peringatan HHS ini. Pertama, penting kesadaran akan bahaya hipertensi dan perubahan gaya hidup sehat. Itu nomor 1. Kemudian kedua, penting untuk dideteksi secara rutin untuk pencegahan penyakit hipertensi. Pencegahan, ya. Jadi orang yang nggak ada hipertensi penting juga untuk mengukur. Ketiga, pentingnya laksanakan penyakit hipertensi, termasuk pengobatan yang adekuat untuk mengurangi risiko komplikasi yang serius. Jadi dikatakan pengobatan yang adekuat, bukan asal obat aja, bukan aja turunkan angka aja, tapi turunkan angka dengan pengobatan yang adekuat ke yang disebut target blood pressure, tekanan darah yang dianjurkan untuk si pasien tersebut. Dan yang keempat adalah pemberdayaan pasien untuk mengontrol tekanan darah adalah kunci untuk mencegah dan pengendalian komplikasi penyakit hipertensi. Pemberdayaan. Jadi kita juga mesti kasih apa kemungkinan dia tuh mengukur, ya. Dan sekarang kita udah lebih maju. Primary care atau puskesmas udah sangat sadar sekarang. Home blood pressure sudah ada, ya. Jadi itulah. Tapi yang bisa mempunyai atau afford sendiri untuk pengeluaran biaya, ya belilah alat tensimeter sendiri. Itu buat kegunaannya besar sekali untuk seluruh keluarga. Orang kita masih punya orang tua barangkali, ya toh, punya tante, om yang udah ada usia, atau kita keturunan hipertensi, itu bagus untuk mempunyai satu alat, ya. Oke.